harkat dan martabat saya sebagai seorang wanita pasti tercoreng. Itu hal-hal yang keji seperti itu. Apalagi sebagai seorang ibu yang baru kehilangan anak. Gitu. Dia kan ayah juga yang kehilangan anaknya juga. Gitu ya. Jadi buat saya ayo fokus gitu ya untuk healing, untuk menjalani proses ini dengan baik. Konsolidasi yang baik lagi. Ngomong dong sama ibunya, sharing sama saya gitu. Secara pribadi, apa yang sebenarnya terjadi pada Zevania. Buang-buang energi buat apa ya? Maksud saya, yang paling sekarang gini nih, apa di hidup saya nih, orang yang paling penting di hidup saya udah nggak ada. Saya dia bertanya sama diri saya sendiri, itu saya berjuang untuk apa lagi? Hidup juga jadinya hampa juga gitu tanpa adanya anak saya. Selama ini kan teman-teman tahu yang saya perjuangkan anak saya. Sekarang anak saya gitu. Jadi untuk mau lapor balik atau apa, nanti kita lihat lah sejauh apa mereka mau berproses. Itu saya ikutin aja prosesnya. Dan kalau sendiri saya orangnya nggak mau untuk membuktikan. Laporan LP yang sudah dibuat oleh Arya terhadap Mbak Karen sebagai klien saya, ya kan, pasal perzinahan ini kan harus pembuktian, harus dibuktikan. Jadi artinya boleh-boleh saja dia mau melaporkan apa saja yang terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Mbak Karen. Tapi ingat, ya kan, ketika Anda tidak bisa membuktikan itu, kita juga bisa akan lapor balik terkait dengan pencemaran nama baik. Ya, jadi kami melaporkan pasal 284 ya, 284 KUHP itu tentang dugaan perzinahan. Kalau nggak ada hal ini nih, mungkin Zevania justru inilah penyebab kenapa Zevania harus saya ambil pada saat itu, karena kita juga melihat bahwa perzinahan ini bukan hal yang patut untuk dicontoh sebagai untuk anak perempuan ya. Saya nggak mau menanggapi hal-hal seperti itu karena buat saya sekarang fokus adalah kasus Zevania sendiri, untuk perkembangan hukumnya, dan saya sebagai seorang ibu, saya ada fokus untuk mengetahui yang namanya kebenaran anak saya. Saya nggak tahu maksudnya apa, tapi kalau saya sih sebetulnya lebih santai aja karena buat saya ini hal-hal yang nggak semestinya, nggak pantas untuk pada saat seperti ini. Anak saya belum kering kuburnya gitu loh. Saya tuh mau diapain aja, mau dituduh apa aja silakan. Nanti kan akan ada pembuktian hukum yang begitu. Orang mau bilang apa, mau nuduh apa, silakan. saya berani katakan di sini dan ulang-ulang saya katakan, kasus ini sengaja dinaikkan itu sebagai untuk mengalihkan perhatian masyarakat terkait dengan kematian anak Mbak Karen satu. Yang kedua, ini sengaja dinaikkan untuk apa? Sebetulnya digunakan sebagai bargaining. Ya, jadi waktu itu mereka minta supaya kasusnya kematian Zevi tidak dibesar-besarkan dengan diganti bahwa mereka tidak akan membesar-besarkan atau membuka aib yang dilakukan oleh Mbak Karen. Sekarang saya mau tanya, aib apa yang sudah dilakukan? Gitu. Ya, jadi orang ini hanya mau bikin sensasi untuk menganggap dirinya paling benar, padahal banyak kesalahan. Makanya saya katakan sama teman-teman, ya nanti kalau saya sudah buat LP terkait dengan kejahatan-kejahatan dilakukan oleh Arya, nanti kita akan buka semua, biar semua masyarakat tahu siapa itu dia, gitu loh. Bukti-buktinya sudah banyak, Pak. Ada semua, Mas. Jadi nggak mungkin saya bicara begini kalau tidak ada bukti-bukti. Ya, kalau tadinya kami keluarga termasuk Mbak Karen tidak mau melakukan ini, tapi karena mereka sudah buka, ayo kita sekalian kita buka-bukaan supaya masyarakat bisa menilai nanti. Ya, dan masyarakat juga udah tahu kok anak itu meninggal di tangan siapa kok. Jadi janganlah membela diri untuk sesuatu yang salah gitu loh. Kalau bagi saya sih ini sangat tipikal manusia yang buat saya melakukan serangan-serangan ini untuk menutupi aibnya. Jadi dan celakanya ketika orang melakukan langkah-langkah itu duluan, itu biasanya masyarakat langsung percaya. Nah, sementara yang kami laporkan ini sebetulnya kan saya setelah bayangin anak meninggal, kandung kita sendiri meninggal, belum nyampe 20 hari udah diserang, janggal ini, pelaku utama lah, aktor intelektual dan lain sebagainya.
akhirnya saya melihat bahwa ini saya harus ungkap gitu. Dan inilah yang merupakan titik awal kejadian kenapa saya sama Kera harus bercerai. Dalam proses ini ya, masih dalam proses gitu, dalam proses kepolisian, penyidikan ya, udah penyidikan ya, ya penyidikan. Kemarin tadi tunda karena ketua majelis hakimnya kan saksi dia bukan didapat oleh lagi, tapi ya itu tadi saya bilang sudah nggak ada lagi yang dipertahankan kan pembuktian saksi-saksi itu kan dikuatkan guna untuk apa, untuk siapa yang berhak untuk merawat anak. Jadi sekarang anak sudah ada, paling nanti kita minta ke majelis hakim untuk kasih putusan aja ya, supaya nggak berlama-lama lah, tapi nanti semua itu kan kewenangan dari majelis hakim. Saya juga mulai proses rekaman lagi karena gini, saya ini seorang seniman, saya seorang penyanyi gitu, jadi untuk menghibur hati saya itu dengan berkarya gitu ya, supaya saya ada kesibukan juga gitu ya, nggak di rumah terus, mulai kerja sekarang gitu ya, udah mulai nyanyi lagi kemana-mana, menghiburkan diri lah gitu. Karena anak saya Zevania itu paling suka kalau maminya nyanyi, kalau kemana-mana saya manggung atau apa, kalau itu tidak terlalu malam pasti Zevania ikut gitu. Jadi saya melakukan hal-hal yang disenangi sama anak saya juga. Anak saya juga suka nyanyi. Itu menghibur hati saya dengan saya bernyanyi ke anak saya gitu. Jadi itu penghiburan saya mulai bekerja lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.